Teman-teman, saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Jessica Cibarani. Saya mempresentasikan pelajaran bab 28 halaman 127 tentang ibadah dan kehidupan. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah secara umum dan ibadah Kristiani. Saya menjelaskan dan pengertiannya saya bacakan. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yang dimana ialah tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaannya, yang dimana berada pada tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, secara Kristiani, ibadah adalah banyak yang menganggap bahwa ibadah berarti hanya pergi ke gereja saja, dan banyak antara mereka juga menganggap bahwa bila telah pergi ke gereja pada hari Minggu, maka sudah mereka telah lakukan ibadah. Dalam perwujudan ibadah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya seperti kebaktian baik sekolah minggu maupun dewasa, lalu doa retret, perayaan Paskah dan Natal, serta perayaan gerejawi yang lainnya. Selain berkumpul bersama-sama untuk beribadah, seorang diri yang dilakukan oleh satu orang saja atau mungkin satu kelompok kecil dalam ibadah yang memiliki bersifat teduh bersama Tuhan dan berdoa. Dalam Roma 12 ayat 1-2 bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi seluruh kehidupan kita manfaat bagi sesama demi kemuliaan Allah. Ibadah dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang kita percayai bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki ibadah. Yang ketiga, beribadah sangatlah memiliki banyak manfaat. Pertama, membantu kita agar dapat berpikir lebih jernih. Yang kedua, membantu mengerti apa tujuan hidup kita. Yang ketiga, merasa lebih tenang dan damai. Keempat, dapat menghilangkan penyakit hati. Dan lalu kelima, memudahkan dan melancarkan rezeki. Paulus menekankan bahwa hidup kita yang ada sekarang ini adalah hidup yang kudus, yang seharusnya berkenan kepada Allah. Sikap tunduk hormat itu tidak saja diperhatikan ketika melaksanakan ibadah, tetapi juga harus ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Paulus menjelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya bahwa kemampuan kapan saja dan dalam situasi apapun yang Kristen harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sebab seketika kita mengalami kelahiran kembali, maka secara menyeluruh hidup kita sudah memiliki Tuhan. Paulus menyebutkan itu bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang sudah di dalam aku. Dan Paulus hidup adalah Kristus, atau Filipi 1 ayat 21. Lalu kedua, ibadah yang sejati. Ibadah sejati adalah pelayanan dan mempersembahkan umat kepada Tuhan. Apa yang harus dipersembahkan tidak lain adalah tubuh, dalam arti seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pokoknya seluruh kemampuan dan kegiatan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini berarti menyerahkan secara total akan hidup kita. Oleh karena itu, mempersembahkan itu disebut juga sebagai mempersembahkan hidup. Dan karena tubuh kita dipersembahkan khusus menjadi memiliki Tuhan, maka mempersembahkan itu disebut dengan juga kudus. Ibadah adalah persekutuan antara umat dan Tuhan. Bagi bersekutu dengan di sini bukan hanya jasmani, tetapi juga berpikiran.
pikiran, hati, jiwa, dan seluruh kepada Tuhan. Ibadah tidak berbatas pada pujian bersama dan pelayanan Tuhan, tetapi seharusnya diteruskan dan dijadikan sikap seluruh hidup. Ibadah harus menjadi pola hidup sehingga terwujudlah apa yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 17, bunyinya bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Inilah saya mempresentasikan untuk kakak-kakak Elizabeth dan Kak Elsa. Terima kasih. Shalom.